Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila. NIM saya 632401229 dari kelas 634C26. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung atau forecasting menggunakan metode time series moment, time least square, semi average, dan metode regresi sederhana. Jadi mohon disimak video berikut ini. Kita anggaplah kita punya data. Di sini saya pakai data penjualan Honda Scoopy di tahun 2016 sampai 2025. Nah, kita mau mencari atau forecast sales di tahun 2026, estimation atau estimasi. Nah, di sini udah ada kolom tahun, sales, tahun ke atau kita sebut X, XY, dan X kuadrat. Nah, ini salesnya kita jumlah dulu supaya nanti kan ini nurun ke rumus. Kita jumlah, nah ini jumlahnya 6.688.700. Nah, sekarang tahun ke X 2016 kalau di metode time series moment itu kita pakai bilangan kardinal yang dimulai dari angka 0. Nah, ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tahun 2026-nya adalah 10. Oke. Nah, ini kita jumlah juga. Kita jumlah jadi 45. Nah, XY itu berarti X dikali Y. X dikali Y berarti 0 dikali 528. 0 dikali 528. Rumus saya berarti ini dikali ini. Oke. Masih 0 ya. Terus kita turunin. Udah. Terus di sini kita total segini. Terus di X kuadrat berarti kolom X-nya ya. Kolom X-nya nih. Kolom X-nya kita kuadratin. Berarti rumusnya 0 kali 0 dan kita rumuskan ke bawah juga. Nah, sekarang kita jumlah. Dapat hasilnya 285. Nah, ini kita ubah dulu ke ini. Supaya kita ketengahin ya. Oke. Nah, di sini ada rumus time series moment. Ada rumus utamanya yaitu untuk cari forecastingnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Terus ada rumus persamaannya. Persamaan satunya itu ada sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Terus ini ada persamaan keduanya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. A dan B itu adalah koefisien, dan sigma Y X pangkat 2 itu diambil dari di sini nih. Oke. Nah, ini kita udah ada hitungan jadi. Kita copy aja nanti sembari saya jelasin. Oke. Cuma nanti saya akan jelaskan perhitungannya. Oke. Nah, di sini kita masukin persamaan yang pertama, yaitu 6.688.700. Nih ya, dari rumus yang ini, sigma X-nya sama dengan koefisien A dikali N. N-nya adalah 10. Masukin 10A ditambah B dikali sigma X. Berarti B-nya adalah 45. B-nya belum dapat, berarti masih 45B. Lalu persamaan yang kedua, ini sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah koefisien B dikali sigma X kuadrat. Nah, sigma XY-nya kita dapat 35.396.819.000 sama dengan 45A. Kan koefisien B dikali
koefisien A dikali sigma X kan, ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 285, W nya belum ketemu, kita masukin 285B. Nah, ini persamaan ini yang di atas kita kali 4,5, yang di bawah kita kali 1. Jadi 6.688.700 dikali 4,5 dapatnya 30 juta 099.150. 10A dikali 4,5 dapatnya 45A, ditambah 45B dikali 4,5 dapatnya 202,5B. Terus yang ini karena dikali 1 jadi angkanya tetap ya. Kenapa kita kali persamaannya? Karena untuk menghilangkan koefisien, untuk menghilangkan ini menghabiskan si A nih. Nah, setelah kita dapat hasil perkaliannya, kita kurangkan 30.099 kurang 150 dikurang 35 396.819, dapatlah hasilnya minus 5.297.669. Lalu 45A dikurang 45A habis, 202,5B dikurang 285B hasilnya minus 82,5B. Lalu B nya pindah ruas, jadi 5 juta masukin 5.297.669.000 dibagi 82,5. B nya kita dapat 64.214,17. Itu baru B. Sekarang kita cari perhitungan yang A buat dapat yang A. Kita taruh sini. Nah, buat dapet yang A, kita tarik angka dari sini. Jadi pindahin ke sini kan. Nah, karena B-nya udah dapet, jadi tinggal masukin nih B-nya nih. 64.214,17. Dah. Nah, 10A-nya pindah ke sini. Nah, 6.688.700 dikurang 2.889.637 sama dengan 10A. Ini karena pindah ruas ya, koefisiennya kita keluarkan. Lalu hasil pengurangannya adalah 3.799.62.000,35 sama dengan 10A. A-nya kita pindah ruas lagi. Jadi 3.799.62.000,35 dibagi 10, A-nya kita dapat 379.906,23. Jadi A dan B-nya kita udah dapat, tinggal kita masukin ke rumus utama untuk kita estimasikan sales forecasting 2026. Nah, masukinlah rumus utamanya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya kita udah dapat, masukin 379.906 ditambah B-nya 64.214,17 dikali X-nya adalah 10. Nih ya. 2026 kan tahun ke-10. Nah, dapatlah Y-nya. Sebenarnya kan ini koma, jadi kita bulatkan aja dua angka di belakangnya, jadi 1.222.048. Kita masukin ke sini. Ya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah time least square method atau metode time least square. Nah, masih dengan kolom yang sama, ada tahun, sales, tahun ke X, terus XY, sama X kuadrat. Bedanya adalah, kalau yang di tahun ke X ini, kita pakainya itu ada ini ya, interval. Jadi kita bagi 2 yang di tengah-tengah ini. Terus yang di sini nah,
Jadi yang di tahun 2026 adalah tahun ke-11. Oke, nah karena bedanya itu doang, jadinya kita di sini X Y-nya berarti X dikali Y. Berarti rumusnya adalah minus 9 dikali, kita tarik ke bawah. Nah, ini totalnya segini nih, sigmanya nih. Terus X kuadratnya berarti minus 9 dikali minus 9. Nah, segini, oke. Sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya, rumus utamanya masih sama untuk mencari Y itu Y sama dengan A plus BX. Terus untuk rumus persamaan mencari A dan B-nya di A kita bisa masukin sigma Y dibagi N. Terus yang di B-nya itu sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, di sini kita cari A dulu. A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, sigma-nya kita udah dapet nih, 6.688.700 dibagi N-nya itu ini ya, totalnya ya. Ada 10 nih. 2016 sampai 2025 itu ada 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan dibagi 11. Nah, terus hasilnya adalah 668.780. Terus untuk mencari B, itu kan rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, masukinlah sigma XY-nya 10.595.338 dibagi sigma X kuadratnya 330. Hasilnya adalah 32.107,0,8. A dan B kita sudah dapat nih. Lalu kita masukin rumus ke Y sama dengan A plus BX untuk mencari forecast 2026 menggunakan time least square method. Nah, A-nya udah dapat, masukin 668.780 ditambah 32.107,0,8 dikali X-nya adalah 11. Nah, hasilnya adalah 1.202.048. Sesuai ya sama yang time series moment tadi. Kita copy aja. Jadi harusnya time least square sama time series moment itu forecast-nya sama. Karena untuk menguji. Oke, sekarang kita masuk ke semi-average method atau metode semi-average. Nah, ini kan tadi kan kita punya data dari tahun 2016 sampai 2025, which is ada 10 tahun. Nah, 10 tahun itu kita bagi dua. Kita bagi dua jadi 55. 2016 sampai 2020. Nih, 2021 sampai 2025. Nah, karena ini ada 5 ganjil yang di atas, itu kita mulai dari 0, cari tengahnya, angka tengahnya. Nah, ke bawah positif, ke atas negatif. Oke, X-nya adalah 0, 1, 2, ini minus 1, minus 2. Nah, yang ke bawahnya, lanjutin aja dari sini. Dari 2021 sampai 2025, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah 2026 berarti tahun ke-8. Bedanya di sini kolomnya ada semi total dan semi average, jadi udah nggak ada lagi X kuadrat, XY itu udah nggak ada. Nah, semi total itu didapat dari mana? Nah, semi total itu didapat dari sini. Kita total dulu nih 2016 sampai 2020 salesnya dapat segini hasilnya. Terus yang bawah juga 2021 salesnya sampai 2025 kita sum segini. Nah, untuk mencari semi average itu semi total kita bagi 5. Ya. Tuh. Nih ya, kita bagi 5.
dapat segini, ini juga sama. Oke. Rumusnya juga untuk mencari Y itu adalah sama dengan A plus BX. Nah, di sini ada tabelnya nih. Semi average kelompok 1 atau untuk mencari nilai A nih. Nah, semi total 2016 sampai dengan 2020 dibagi jumlah tahun. Yang tadi ya, berarti 2.316.660 dibagi 5, hasilnya 463.332. Lalu ada semi average kelompok 2, semi total 2021 sampai 2025. Itu 4.372 dibagi 5, hasilnya 874.408. Lalu untuk mencari nilai B, rumusnya adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1. Nah, rata-rata kelompok 2 kan segini nih, 874.408 dikurangi 463.332 dibagi N, berarti dibagi 5. Dapatlah kita hasil B, yaitu 82.215,2. Lalu untuk mencari ramalan penjualan 2026 atau forecasting 2026, masukin aja Y sama dengan A plus BX, berarti A-nya udah dapet nih, 463.332 ditambah B-nya 82.215,2 dikali 8. Nih, sorry. Dikali 8, hasilnya 463.332 ditambah 657.721,6, hasilnya adalah Y sama dengan 1121054. Ini nggak beda jauh hasilnya sama yang di least square sama time series, karena masalah pembulatan ya. Oke, sekarang di keempat kita pakai metode regresi sederhana. Nah, untuk menghitung forecasting penjualan 2026. Itu sama, yang membedakan adalah rumus persamaannya. Bisa dilihat di sini rumus persamaannya sigma Y dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, ini hasil dari kita masukin angka-angkanya adalah 379.906. Begitupun dengan yang B, ada rumus tersendirinya. Hasilnya adalah 64.214. Nah, ini kalau misalkan kita jumlah, itu hasilnya adalah sama. Y sama dengan 1.022.048. Sama dengan kayak time least square dengan time series moment. Harus sama ya, guys. Lalu untuk yang kedua menghitung variabel bebas langsung. Variabel bebas langsung di sini bisa dilihat di kolom sini adalah biaya promosi atau kita namakan X ya. Kita punya datanya 2016 539, 2017 567, 2018 594 dan seterusnya. Lalu semua kita jumlah. Nah, ini untuk mencari nilai X atau biaya promosi ada nih rumus persamaannya yang ini nih. Nah, untuk mencari nilai X itu nih, Y-nya kita masukin yang 1.2248, terus sorry, sama dengan A-nya adalah ini nih, minus 1083731 ditambah 2701 X, ya kan, karena kita mau cari X kan. Anggaplah ini belum ada nih, anggaplah ini belum ada. Ini kita mau cari X di sini nih. Akhirnya 27, kenapa 2704? Oke, hasilnya X 779. Jadi nggak begitu jauh bedanya ya guys. 2026 salesnya kan
1.022.648. Berarti biaya promosinya adalah 779. Nah, agak jauh nih dari sini. Selesai.